Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Idali, channel seputar desain grafis. Di tutorial kali ini, saya ingin berbagi tutorial kepada teman-teman seputar desain grafis dengan software Adobe Photoshop. Berharap dengan tutorial ini, teman-teman bisa membuat project desain. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, tutorial kali ini seperti ini. Oke teman-teman, kita menuju ke Adobe Photoshop yang kita miliki. Nah, di sini inilah dashboard dari Adobe Photoshop, dan saya juga telah menyiapkan beberapa file gambar untuk kita kelola bersama-sama teman-teman. Ada 2 gambar. Nah, kita menuju ke Adobe. Cara untuk mengambil gambar, untuk memasukkan gambar ke Adobe, kita masukkan ya kita ambil drag ya dengan cara ini, kemudian kita masukkan. Oke, seperti ini guys. Nah, gambarnya agak kelihatan bergaris-garis. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Kita tekan Ctrl H ya, kemudian kita kasih besar gambarnya, tekan Z agar mouse-nya berubah menjadi plus ya, dan berubah menjadi plus. Ini yang saya maksud. Kemudian kita tekan kiri pada mouse ya, seperti ini ya. Terlalu kebesaran, kita tekan lagi Ctrl angka 0 pada keyboard. Oke, pas. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa gambar ini itu didominasi oleh gambar RGB, merupakan gambar ya warnanya RGB. Jadi warna itu ada 2 macam warna, yaitu warna dalam bentuk RGB dan juga warna dalam bentuk CMYK. Apa itu RGB? RGB itu misal seperti digunakan di media-media elektronik, misalkan yang terdapat pada layar monitor televisi, monitor komputer, monitor pada HP, monitor pada ya layar-layar Facebook lah istilahnya. Misalkan teman-teman ingin membuat desain berupa poster atau banner atau spanduk atau apa segala macam, atau website yang kemudian tujuannya untuk diupload di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, atau di layar monitor televisi dan sebagainya, atau YouTube, itu semuanya rata-rata menggunakan warna RGB ya, warna RGB. Jadi pertama, warna RGB itu digunakan untuk media elektronik ya. Kemudian beralih ke CMYK, warna CMYK. CMYK itu biasanya digunakan untuk print ya. Misalkan teman-teman ingin membuat desain berupa banner, berupa poster dan sebagainya, kemudian ingin dipajang di rumah atau dicetak ya, harus menggunakan atau dibawa ke mesin percetakan atau lain sebagainya, di print, itu harus menggunakan warna CMYK. Itu keperluannya, itu fungsinya seperti itu. Harus menggunakan format warna CMYK, tidak boleh warna RGB. Kalau warna RGB nanti dari pihak percetakan mereka pasti akan ubah menjadi warna RGB. Nanti
Nanti kalau misalkan misalkan teman-teman menggunakan format RGB ya, kemudian kita cetak, itu nanti warnanya akan lain, berubah. Makanya biasanya seperti itu saya lakukan ketika saya mendesain di Photoshop, kemudian dengan menggunakan RGB, kemudian pihak percetakan selalu ubah menjadi CMYK warnanya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu ketahui tadi bahwa RGB itu digunakan untuk media elektronik, dan CMYK itu digunakan untuk media percetakan. Oke. Untuk membuktikan gambar ini bahwa merupakan gambar warna RGB, kita mungkin menuju ke channel agar kita bisa buktikan apakah warna ini adalah warna RGB atau bukan. Oke. Dan ternyata warnanya adalah warna RGB ya. Nah, kemudian kita cek satu persatu dari gambar ini, warna dari gambar ini. Kita klik red. Anda bisa lihat red ini warna putih, jadi didominasi oleh warna putih. Jadi warna putih ini merupakan warna merah ya kan, dari warna merah ya. Ini gitu. Green, hijau. Jadi sini Anda pasti ada hijau ya, ada hijau. Coba kita klik green, hijau ini ya. Jadi berupa transparan, dia terkait dengan transparan, dia kontras ya. Green ini terkait dengan warna hijau. Kemudian blue ya, ini terkait dengan warna langit ya, karena warna langit itu warna biru ya, warna biru. Oke. Kita menuju ke RGB lagi. Nah, kemudian kita kelola warna ini menjadi 3 komponen. Pertama-tama kita menuju ke image, kemudian klik mode. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus kita pilih. RGB kita ubah menjadi lab color, nah, seperti itu. Nah, di sini menjadi 3 komponen, 1, 2, 3 ya. Ada lightness, ada I, ada B, A dan B. Nah, coba kita cek kembali warna pada gambar ini. Kita klik ini. Jadi lightness dengan A itu berwarna hijau dan merah. Kita klik B, hilangkan A nya, itu berwarna B dan lightness berwarna kuning dan biru. Oke, Anda bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi warnanya seperti ini. Ketika kita cek satu persatu. Nah, kita langsung saja kita kombinasikan warna ini, kita gabungkan warna ini sehingga menjadi 2 warna istilahnya, sehingga warna ini berubah, warna yang aslinya berubah ya. Oke, pertama kita tekan layer B pada ya. Kita tekan layer B ini ada di bawah, kemudian kita tekan Ctrl A ya. Nah, sudah ada tanda garis ya. Kemudian tekan Ctrl C pada keyboard ya. Artinya Ctrl C ini artinya mengcopy ya, mengcopy. Kemudian kita alihkan mouse kita ke layar A ini. Kemudian kita tekan Ctrl V, paste ya, kita paste. Nah, masih ada tanda garisnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita Ctrl D pada keyboard. Nah, sini kita kembali ke lab, sudah berubah, hasilnya sudah berubah. Untuk bisa kita cek hasil sebelumnya dan setelahnya, kita menuju ke history. Nah, kita cek ya, ini sebelum teman-teman, kemudian ini setelah ya. Oke. Menuju lagi, kita
ke layer lagi ini. Kemudian kita olah lagi gambar ini agar warna biru ini kita hilangkan menjadi abu-abu ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Kita menuju ke adjustment layer. Nah, setelah adjustment layer kita pilih ya hue saturation ya. Jadi ada beberapa adjustment layer yang tidak aktif, ada black white, vibrant, texture, channel mixer. Kenapa tidak aktif? Karena kita ubah adjustment layer ini gambar ini dalam bentuk gelap color, makanya sehingga tidak aktif sebagian. Nah, nanti bagaimana cara mengaktifkan agar exposure atau fitur-fitur dalam adjustment layer ini, nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke, pertama-tama kita kembali lagi. Pertama-tama kita klik hue saturation. Nah, seperti ini. Nah, master kita ubah menjadi cyan. Coba kita pilih blue ya. Blue ini warnanya meliputi warna ungu dan pink. Anda bisa lihat teman-teman, warna pink dan biru teman-teman. Oke, di sini kita akan pilih warna cyan dalam bentuk cyan ya, cyan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi Anda bisa lihat, jadi warnanya sudah meliputi keseluruhan ya, warnanya meliputi keseluruhan dari warna yang ada pada hue saturation ini. Nah, kemudian kita atur warna pada gambar ini, kita kurangi saturationnya dalam minus 100 ya, ya seperti ini, minus 100. Seperti ini sudah berubah warnanya. Tadi warna biru menjadi abu-abu ya, seperti itu ya. Atau warna apa ini? Oke, setelah itu kita kembali ke adjustment layer lagi, kita tambahkan efeknya ya. Kemudian kita klik kurva ya pada adjustment layer. Nah, di sini sudah tampil kurvanya, Anda bisa lihat. Nah, kita atur lagi warna dari gambar ini. Kita klik tanda panah hitam pada kurva ini, sudah tampil input dan outputnya masih angka 0 semuanya. Nah, kita atur, kita berikan mungkin angka 12 ya, inputnya angka 12 ini, mungkin 12 atau 13 terserah teman-teman bagaimana teman-teman. Sini saya gunakan angka 13. Nah, sehingga semakin kontras ya, semakin gelap ya, kelihatannya gelap kelihatannya. Nah, kita atur lagi feedernya, outputnya seakan-akan ada kabut ya. Mungkin kita berikan 9 ya, seperti ini, 9 atau 10 terserah teman-teman ya. Oh, terlalu terang ini ya, 10 ya, 10 saja ya, seperti ini. Kemudian kita menuju ke garis putih ini, kita klik tanda panah pada garis putih ya di kurva ya, seperti ini sudah berubah. Kemudian kita kurangi kontrasnya ya, ini seperti ini 91 ya, ya. 91. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi inilah hasilnya teman-teman ketika kita berikan efek adjustment layer ke gambar ini. Coba kita kecilkan. Oke, kita kembali ke move tool. Coba kita cek kembali gambar ini ya, ke apa ya, ke historis ya. Oke. Coba kita cek. Nah, sebelum teman-teman, sebelum pemberian efek adjustment layer, hue saturationnya dan kurva. Ini setelah pemberian efek kurva saturation ya, sebelum, setelah ya, seperti itu teman-teman. Untuk pemberian warna gambar ini menjadi warna grading ya, warna grading. Oke, mungkin berikutnya lagi kita, jadi bisa teman-teman kreasikan seperti apa warnanya. Mungkin bisa teman-teman tambahkan lagi efek dari adjustment layer
mungkin ditambahkan hue saturationnya untuk diberikan warna lagi, tapi bagi saya sudah cukup ya untuk saya ya. Untuk teman-teman, terserah teman-teman untuk mengkreasikannya. Nah, kita ke file berikutnya, kita kelola file berikutnya lagi, gambar berikutnya lagi ya. Tadi ada, kita ke file, kemudian klik open, ini yang gambar ini. Oke. Ya, teman-teman bisa Anda lihat ya, sudah cukup. Nah, kita lakukan seperti yang pertama tadi, kita menuju ke image ya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga sebelumnya teman-teman bahwa gambar ini juga terdiri dari warna RGB ya, RGB ya. Kembali lagi ke image, kemudian kita klik mode love color seperti itu. Kemudian ke channel, jadi ke channel sudah terdiri 3 komponen ya, lightness A dan B. Nah, pertama seperti biasa kita Ctrl C, Ctrl A pada keyboard, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard ya, seperti ini. Kemudian kita alihkan mouse kita di layer A ini, kemudian tekan lagi Ctrl V pada keyboard. Nah, seperti ini. Ini sudah tergabung ya, sudah bergabung ya. Coba kita alihkan ke lab ya, jadi warnanya sudah seperti ini, sudah digabungkan dan warnanya seperti ini. Kita hilangkan tanda garisnya ini. Pertama kita tekan Ctrl D pada keyboard. Nah, Anda bisa lihat ke history, jadi warnanya sudah berubah ya. Ini sebelum, setelah. Coba kita besarkan lagi, tekan Z pada keyboard, tekan kiri pada mouse ya, terlalu kebesaran, tekan Ctrl angka 0 pada keyboard ya, seperti ini. Coba kita history lagi, coba lihat warnanya. Ini sebelum teman-teman, setelah teman-teman. Sekali lagi, sebelum teman-teman, setelah ya. Jadi kita udah cukup. Kemudian kita alihkan lagi ke layer ini. Nah, kemudian kita berikan adjustment layer lagi ya, untuk kita kelola lagi dengan warna yang mungkin kita inginkan ya. Kita ke layer, adjustment layer, kemudian kita klik lagi hue saturation ya. Kemudian master kita ubah menjadi cyan ya, jadi warnanya sudah, jadi cyan ini meliputi semua warna. Kemudian kita kurangi saturationnya seperti ini. Kemudian kita klik lagi hue adjustment layer, kita klik lagi kurva. Oke, seperti ini. Seperti ya, tekan tanda panah hitam pada kurva ya, seperti ini sudah muncul. Kita atur lagi ya, seperti ini cukup atau kurang terlalu. Oke, seperti ini saja 9. Kemudian outputnya sekitar 6 lah, 8, 9 ya. Kemudian kita klik lagi garis tanda panah pada garis putih di kurva. Oke. Kemudian kurangi kontrasnya seperti ini. Seperti ini. Oke. 91 ya. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya ketika kita berikan efek kurva hue saturation kepada gambar ini. Jadi kita coba cek lagi kembali, menuju ke history sebelum pemberian layer, adjustment layer, setelah pemberian efek adjustment layer, sebelum pemberian adjustment layer, efek adjustment layer, setelah pemberian efek adjustment layer pada gambar tersebut. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman.
Jadi bisa juga teman-teman untuk kreasikan, untuk bisa tambahkan efeknya. Mungkin kita olah lagi ya, mungkin kita tambahkan efeknya teman-teman, kita lakukan sama-sama. Mungkin kita tambahkan hue saturation juga. Oke, coba jadi saya tetapkan masternya tetap seperti ini. Saya sudah berubah. Jadi saya antara ini saya samakan saja ya, seperti ini. Oke teman-teman, sudah seperti ini, sudah berubah hasilnya. Coba kita lihat kembali, menuju ke history, kita cek ini sebelum ya, setelah ya, sebelum, setelah. Oke teman-teman, bisa lagi terserah teman-teman mau kreasi, mau tambahkan efek lagi ya. Mungkin untuk saya sudah cukup ya untuk pemberian efek kepada gambar tersebut. Coba kita cek satu persatu. Kita kecilkan dulu gambarnya, klik ALT, klik kiri pada mouse, plus kiri, klik kiri pada mouse ini. Oke, seperti ini teman-teman, Anda bisa lihat. Jadi sudah pemberian efek ya, telah lakukan pemberian efek, adjustment layer, kurva dan saturationnya. Ini juga ini sudah kita berikan efek seperti ini jadinya. Jadi ini sebelumnya ya, coba kita lihat kembali. Ini sebelum teman-teman, ini sebelum pemberian efek adjustment layer ya, ini setelah pemberian efek adjustment layer. Oke, kembali ke berikutnya. Ini sebelum pemberian efek ya, sebelum pemberian efek, ini setelah pemberian efek ya. Teman-teman bisa kita lihat ini sudah jadi gambar, dua gambar ini sudah menjadi warna grading ya, warna grading. Oke, mungkin kita simpan hasil yang kita kelola, hasil kerja kita. Oke, ya, seperti biasa kita menuju ke file, kita ubah dulu mouse-nya kita ke move tool ya, menuju ke file lagi, file, save as seperti biasa. Kita ubah formatnya menjadi JPEG. Di sini sepertinya formatnya berkurang ya, tidak ada JPEG yang mau tidak bisa terkelola ya. Ya, bagaimana cara untuk ya, tidak bisa ya, tidak ada JPEG, tidak ada format JPEG ya yang saya ingin. Oke, bagaimana untuk bisa tersimpan file ini, gambar ini menjadi format JPEG? Mungkin kita ubah dulu ya, kita ubah dulu. Bagaimana caranya ya? Kita gambar kita menuju ke image. Jadi pertama-tama sabar dulu. Pertama jadi kita ubah dulu agar gambar ini yang hasil yang kita kerjakan bisa tersimpan di file ya. Bagaimana caranya ya? Jadi tadi kan warnanya kita ubah menjadi lap color ya, jadi kita kembalikan menjadi RGB. Bagaimana caranya? Ke image lagi, ke image, kemudian mode. Setelah mode kita pilih ya, lap menjadi RGB, lap color menjadi RGB color ya. Setelah muncul seperti ini, jangan klik OK ya, klik flatten. Nah, dan bisa Anda lihat, coba tadi dengan penjelasan pertama tadi kita menuju adjustment layer, tadi kan ada fitur-fitur yang tidak aktif di sini. Nah, ketika kita ubah
warna gambar ini menjadi RGB color, maka sehingga fitur-fitur yang ada di sini sudah aktif. Ya, untuk kita simpan lagi. Nah, simpan lagi. Ya, jadi ini ketika kita sudah ubah menjadi RGB, berarti kita teman-teman sudah bisa gambar ini kita simpan. Oke, file. Kita klik file, save as. Nah, di sini sudah muncul ya JPEG yang mau kita ubah formatnya PSD menjadi JPEG. Oke, seperti ini. Kemudian diberi nama color grading. Simpan. Ini saya sudah simpan. Oke. Nah, kemudian lagi ini tidak bisa tersimpan karena masih dalam bentuk lap color. Bagaimana caranya? Kita ubah dulu menjadi RGB color. Bagaimana caranya? Ya, menuju ke image, mode lap color, ganti menjadi RGB color. Klik flatten, jangan oke ya. Nah, seperti ini teman-teman, udah berubah hasilnya. Nah, kita menuju ke file, save as. Nah, ini sudah format JPEG, kita langsung ganti profesional. Satu, save. Oke. Nah, coba kita lihat sama-sama ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tadi ini color grading profesional. Ini jadi tadi ini sebelumnya teman-teman, sebelum pemberian efek tadi, sebelum kita kelola. Ini yang sudah kita kelola. Bukan? Ini yang belum tadi sebelum kita kelola. Ini yang sudah kita kelola. Oke. Jadi teman-teman, seperti itu hasilnya. Jadi inilah teman-teman hasilnya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.